Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami Strum Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memasang sebuah pengaman instalasi listrik yang bernama RCBO dan mengetahui cara kerja RCBO tersebut. Oke, sebelum masuk pada penjelasan, alangkah baiknya jika teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe agar membantu channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Dan kita langsung masuk pada penjelasan. Pada video sebelumnya saya pernah membahas atau menjelaskan tentang cara memasang ELCB ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan lihat perbedaan antara RCBO dan ELCB. Nah, di sini saya buat tabel kecil ya, tabel ringkasan antara perbedaan RCBO dan ELCB. Ini adalah keterangannya, ini RCBO, yang ini LCB. Pembatas arus artinya apakah kedua alat ini memiliki kemampuan sebagai pembatas arus. Di sini RCBO ya, ELCB tidak ya. Jadi LCB ini belum bisa dipakai sebagai alat pembatas arus. Sebagai pengaman arus bocor keduanya ya. Lalu tombol tes di RCBO tidak ada, di LCB ada. Nah, tombol tes yang ini ya teman-teman ya. Ini tombol tes, ini juga sudah saya jelaskan di fungsinya ya. Sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Lalu bekerja berdasar pada beda arus, fasa, dan netral. Ini keduanya sama. Artinya alat ini berbeda dan memiliki perbedaan, tapi cara kerja dan fungsinya sama teman-teman ya, sebagai pengaman arus bocor. Oke, setelah mengetahui perbedaannya, kita masuk pada penjelasan cara pemasangan RCBO. Nah, cara pemasangannya sebetulnya sama ya teman-teman dengan ELCB ya. Dia memiliki dua pole yaitu netral dan fasa. Nah, ini yang di bawah ini juga sama, netral dan fasa ini kita fungsikan sebagai outgoingnya ya, dan yang di atas ini incomingnya. Nah, seperti biasa kabel fasa kita tarik dan kita masukkan ke pole yang sebelah kanan ini ya teman-teman ya, yang polos. Nah, lalu netral yang sebelah kiri yang ada tulisan N, ini netral. Lalu dari outgoing ini netralnya kita arahkan ke terminal netral, baru kita distribusikan ke instalasi. Begitu juga dengan arus fasanya, dari outgoing ini langsung ya ke instalasi. Untuk grounding tetap sama ya teman-teman ya, langsung ya. Jadi pengawatannya seperti ini, sama dengan cara pengawatan pada ELCB. Nah, di sini akan saya jelaskan atau saya berikan satu buah contoh cara kerja RCBO ini ya. Nah, di sini kita ketahui belum ada beban ya tadi teman-teman ya. Jadi instalasi ini belum ada beban. Lalu saya contohkan jika seseorang yang menyentuh atau tersentuh kabel yang beraliran fasa ini dengan tidak menggunakan proteksi atau sendal atau mungkin sepatu. Nah, ini yang terjadi seperti ini ya. Ini akan mengalir arus dan diteruskan ke ground karena di sini tidak ada proteksi atau isolator. Lalu bagaimana RCBO itu trip ketika ada orang yang menyentuh arus seperti ini? Nah, oke, kita harus menghitungnya ya teman-teman ya. Di sini kita ketahui sensitivitas dari RCBO tersebut adalah 30 mA. Jadi jika ada arus atau ada perbedaan arus antara fasa dan netral sebesar 30 mA, maka RCBO ini akan trip ya teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, di sini ada seseorang yang tersentuh kabel yang beraliran arus fasa. Kita ketahui pada tubuh manusia itu umumnya resistansinya adalah 1000 ohm. Voltase atau tegangan dari listrik satu pas itu adalah 220 volt ya teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi tegangan antara fasa terhadap netral itu adalah 220 volt
sedangkan instalasi atau listrik yang belum menerima beban itu adalah 0 pada arus fasa dan 0 pada arus netral ya. Jadi saat terjadi seperti ini, kita hitung menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. Di sini kita cari I atau arus, berarti rumusnya I sama dengan V dibagi R. Nah, jadi 220 dibagi 1000 sama dengan 0,22 ampere. Nah, di sini kita ketahui sensitivitasnya adalah 30 mA, maka kita konversikan dulu ya teman-teman ya, dari ampere ke miliampere. Jadi 0,22 ampere dikali 1000 sama dengan 220 mA. Di sini baru kita bisa ketahui ya, arus yang mengalir dalam kasus seperti ini sebesar 220 mA, sedangkan RCBO itu mempunyai sensitivitas sebesar 30 mA. Maka sudah bisa dipastikan dengan kejadian atau kasus seperti ini, RCBO ini akan trip ya teman-teman ya, karena sensitivitasnya adalah 30 mA. Oke, jadi jelas ya teman-teman ya. RCBO ini membaca perbedaan antara arus massa yang ada di kabel merah ini dan di kabel biru ini, ada perbedaan sebesar 220 mA, maka RCBO ini trip. Nah, di sini jelas ya teman-teman ya. Dan saya berikan contoh lagi suatu buah kasus pada mesin atau pada sebuah mesin pompa air ya teman-teman ya. Mesin pompa air ini anggap saja bekerja menyerap daya sebesar 1 ampere. Jadi jika tidak terjadi kebocoran, arus yang mengalir itu adalah 1 ampere pada arus fasa dan begitu juga pada pada jalur netralnya juga 1 ampere ya teman-teman ya. Jika ada perbedaan itu berarti ada kebocoran. Nah, sekarang saya berikan 3 contoh kasus jika terjadi kebocoran arus pada mesin ini ya. Artinya misalkan kabel ini terkelupas lalu menempel ke bodi, sedangkan di mesin ini sudah kita pasang grounding. Nah, di sini contoh 3 kasus maksudnya adalah 3 grounding ya, 1 grounding tapi dengan nilai yang berbeda ya. Di sini saya memberikan contoh grounding yang pemasangannya bagus 5 ohm, lalu yang kurang bagus ya atau nggak bagus 500 ohm, lalu yang di sini yang paling buruk saya berikan contoh 2000 ohm. Nah, ini kita bahas yang pertama dulu teman-teman ya. Saat terjadi kebocoran lalu arus itu mengalir di bodi pompa ini, sedangkan di sini sudah ada ground, maka arus itu akan mengalir melalui kabel ground ini ya teman-teman ya. Jadi perhitungannya seperti ini, masih menggunakan rumus atau hukum ohm ya, V sama dengan I dikali R. Sedangkan yang kita cari adalah arus, yaitu I ya di sini, maka V dibagi R. Jadi I sama dengan 220 dibagi 5 ohm. Di sini kita mendapatkan nilai 44 ampere atau sebesar 44.000 mA. Nah, di sini atau contoh kasus seperti ini kita pastikan RCBO trip ya teman-teman ya, karena ini sudah melewati jauh ya. Ini sudah 44.000 sedangkan ini 30 mA. Lalu apa yang terjadi di MCB-nya ya, karena sebelum kita konversi nilainya ini 44 ampere ya, sedangkan MCB-nya di sini hanya 6 ampere, maka arus saat terjadi kebocoran seperti itu, arus mengalir sebesar 44 ampere, maka MCB ini juga akan trip ya teman-teman ya. Bukan hanya RCBO tapi MCB yang di kWh meter ini pun akan trip ya. Jadi jelas ya teman-teman ya, di sini 40 ampere ini sangat besar sekali ya. Jadi itu sama saja sudah seperti hubungan arus pendek. Oke, langsung contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ground terpasang dengan nilai 500 ohm. Nah, karena penanaman grounding di rumah-rumah itu jarang sekali yang dilakukan pengukuran ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang asal dipasang. Nah, di sini saya berikan contoh yang pemasangannya nggak bagus, misalkan kurang dalam atau kelembapannya tidak baik,
sehingga grounding itu nilainya 500 ohm. Nah, di sini saya berikan contoh terjadi kasus yang sama seperti tadi ya teman-teman ya. Artinya ada kebocoran dan arus mengalir ke grounding. Nah, di sini hambatannya adalah 500 ohm. Maka rumus yang kita gunakan masih tetap hukum ohm tadi, V sama dengan I dikali R. Yang kita cari adalah arus yaitu I, maka V sama dibagi R. I sama dengan 220 dibagi 500 ohm. Maka di sini kita dapatkan nilai 0,4 ampere. Di sini belum sampai 1 ampere ya teman-teman ya. Kita konversikan ke miliampere adalah 400 miliampere. Maka kita pastikan RCBO ini juga trip ya teman-teman ya. Karena dengan arus yang mengalir sebesar 400 miliampere ini sudah melewati ya. Tapi di sini MCB-nya tidak trip ya teman-teman ya, karena di sini baru 0,4 ampere. Sedangkan MCB di sini 6 ampere. Jadi MCB-nya masih aman atau masih tetap on. Jelas ya teman-teman ya. Oke, langsung pada contoh kasus ketiga. Di sini contoh kasus ketiga adalah ground tidak terpasang. Oke, sekarang ground tidak terpasang, anggap saja seperti ini ya teman-teman ya. Lalu terjadi kebocoran arus. Nah, kebocoran arus ini kan arus fasa itu mengalir di bodi pompa ini ya teman-teman ya. Tapi karena ground tidak terpasang, maka coba kita hitung ya teman-teman ya. Di sini masih menggunakan hukum ohm ya, V sama dengan I dikali R. Sekali lagi kita mencari arus atau I. Jadi I sama dengan 220, kita anggap saja karena ground tidak terpasang, kita anggap saja nilai resistansinya adalah 2000. Maka 220 dibagi 2000 sama dengan 0,11 ampere atau 110 miliampere. Jadi arus yang mengalir ini kecil ya teman-teman ya, karena hambatannya di sini lebih besar ya. Tapi kita lihat nilainya 110 miliampere ini juga sudah melewati 30 miliampere atau sudah melewati sensitivitas dari RCBO ini sendiri ya teman-teman ya. Makanya RCBO ini tetap akan trip ya. Tapi jika tidak menggunakan RCBO itu akan sangat berbahaya ya, karena MCB tidak trip dan di sini ada arus yang mengalir karena tidak mempunyai proteksi. Nah, itulah keuntungannya jika kita menggunakan pengaman seperti RCBO ataupun ELCB. Nah, di sini juga ada yang perlu teman-teman ketahui ya, nilai R berbanding terbalik dengan nilai I. Jadi resistansi, anggap saja resistansi itu misalkan resistansinya besar, maka nilai arus yang mengalir itu akan lebih kecil. Tapi sebaliknya, jika resistansi itu kecil, maka arus yang mengalir itu akan semakin besar ya. Itu kita lihat dari perhitungan-perhitungan ini ya teman-teman ya. Nilai resistansinya kecil, maka arus yang mengalir besar. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini resistansinya besar, maka arus yang mengalir lebih kecil. Nah, itu adalah nilai perbandingan antara R dan I ya. Antara resistansi dan arus itu berbanding terbalik. Nah, mudah-mudahan di sini penjelasan ini jelas ya teman-teman ya, cara pemasangan RCBO dan mengetahui cara kerja dari RCBO tersebut ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa share, like, dan komen ya teman-teman ya, agar teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi-informasi dari video-video kami seperti ini ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.